semua yang hadir di rumah duka menangis. Masuknya sini kita lagi main. Kita lagi terbang di atas ya guys ya. Anjir kagak baik sama. Sekarang udah Kita lagi di pesawat. jam 8 malam ya. Barusan aja Pergi di pergi. belakangnya keluarin cairan. Jadi di paru-paru aku tuh penuh cairan. Jadi Oi, baru diambil cairan dari belakang. muat lah. Mudah-mudahan nggak ada efek sampingnya supaya besok bisa pulang. Oke. Dalam masa dalam tanda kutip kritis ya, dia udah tahu bahwa masanya akan berakhir. Dia pertanyaannya gimana, semua beres, masalah kalau nanti dia harus berpulang apakah semuanya udah beres. Dia tanya mengenai acara, tempat, segala macam. Jadi segitu dia care-nya sampai itu semua dipikirin. Kita juga jadi akhirnya merelakan lah gitu kan. Hari Rabu yang lalu kami masih diberi kesempatan untuk bertemu, kami nyanyi sama-sama, beliau masih ketawa-ketawa gitu, memang dengan segala kesakitannya yang dia rasakan gitu ya. Tetapi pada saat berita itu datang, kita tidak bisa menampik kesedihan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Duka atas kepergian Nindi Ellis tak hanya dirasakan oleh keluarga, namun juga rekan-rekan selebritis tanah air. Mulai dari penyanyi senior Ruth Sahanaya, Harvey Maleholo, hingga Nia Daniati turut datang ke rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir untuk mendiang. Yang saya tahu Nindi itu pasti amat sangat kuat dia ya, sangat kuat dan sangat tabah gitu ya. Kayaknya dia memang juga sudah nggak sabar pengen ketemu Tuhan. Nah, kalau saya lihat ya dia memang amat sangat sudah berserah pasrah dan sudah siap untuk dipanggil Tuhan. Nindi orang yang sangat baik, perhatian dengan teman, dan orang yang semangat, orangnya selalu happy, suka ketawa aja. Walaupun kondisi dia belakangan mungkin dia udah mulai sakit tuh, tidak memperlihatkan bahwa dia kondisinya sedang kurang sehat. Dengar kabar begini tentunya saya sangat sedih dan kaget. Yang saya tahu sudah mulai membaik saat itu. Kalau dia mengeluh capek itu waktu dia sakit. Jadi sakit udah berkepanjangan kan, jadi dia bilang, aduh capek juga ya sakit ya. Gitu, jadi dia merasa kayaknya tugas saya udah selesai. Terkenal sebagai penyanyi era 1980-an yang cukup produktif pada masanya, Nindi menelurkan sejumlah album. Di antaranya Naluri Seorang Wanita, Omong Kosong, hingga Ku Ingin Berteduh di Matamu. Di tengah popularitasnya, penyanyi kelahiran Ambon ini pun juga membintangi sejumlah judul film. Sejak didiagnosa mengidap kanker payudara, Nindi Ellis menjalani kemoterapi. Bahkan sempat dinyatakan bersih dari kanker. Namun setelah beberapa bulan, kanker kembali muncul dan menjalar di tubuhnya. Puncaknya di pertengahan Desember 2021, kondisi Nindi menurun dan sempat dirawat di rumah sakit. Aku tak dapat
miss you. Udah gak sama kita. Mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Willem, suaminya, dan juga Timmy, anaknya. Mereka adalah suami dan anak yang hebat untuk Nindi. Ya, kita sedih, berduka, tapi bersuka cita juga karena dia lepas dari penderitaannya. Dan kita tahu dia di mana sekarang dong. Dia udah bersama dengan Tuhan. Jadi buat kita ya itu, dia udah happy. Meninggalkan duka atas kepergian Nindi Ellis, kabar mengejutkan di awal tahun 2022 juga hadir dari presenter kondang Robby Purba. Ya, di saat orang-orang merayakan malam tahun baru 2022, ia justru berada di rumah sakit menjalani operasi pengangkatan tumor payudara. Dan kemarin kepada tim silat RCTI, secara eksklusif Robby pun membagikan pengalamannya pertama kali bicara saat mengidap penyakit yang langka terjadi pada pria tersebut. Diungkapkannya rasa sakit pada dada kanannya telah dirasakan selama 9 bulan terakhir, hingga akhirnya ia memutuskan untuk memeriksakan kondisi ke dokter. Lantas, seperti apa kronologi Robby Purba mengidap tumor payudara hingga akhirnya menjalani operasi pengangkatan? Kronologisnya aku memang hari Sabtu itu memang pengen ngecek aja ke IGD dengan keluhan di dadaku. Sebenarnya sih sudah 9 bulan, 8-9 bulan lah gitu. Aku kalau lari dikit dadaku sakit gitu kan, aku turun tangga sakit, apalagi olahraga. Bahkan kalau lagi jualan di bawah, lagi live di Instagram, lompat-lompat aja sakit gitu. And I was like, aku coba meraba sih di bagian kananku, kok kayak ada, bahasa kita tuh kayak agar-agar gitu, jelly-jelly gitu kan ya. Ini apaan gitu. Nah akhirnya karena memang udah gak tahan, aku coba tanya sama dokter. Karena kesentuh dikit aja, kesenggol sama manajerku itu juga sakit banget. Kalau misalkan nanya sakitnya kayak apa, ngilu, pedes, sakit, iritasi tapi pedes lah gitu pokoknya. Jadi itulah rasanya seperti itu. Dan alhamdulillahnya mungkin memang ditunjukin sama Allah, hari itu juga ternyata dokter bedahnya ada. Aku langsung ke poli dan ternyata memang menurut dokter ini harus segera diangkat. Memang yang terjadi sama aku adalah tumor payudara yang sangat jarang sekali terjadi sama laki-laki. Namun ketika hal ini adalah menjadi penyakit yang jarang, kemungkinan besar untuk semakin buruknya itu malah semakin besar. Saat didiagnosa dokter mengidap tumor payudara, Robby mengaku bahwa dirinya telah siap dengan segala sesuatunya. Pasalnya, ia sudah memiliki perasaan sebelumnya. Lantaran ketiga kakak wanitanya juga pernah didiagnosa atas penyakit serupa. Padahal Robby terkenal dengan hidup sehat dan sering berolahraga. Lantas, apa sebenarnya pemicu hingga akhirnya muncul tumor payudara di tubuh Robby Purba? Dan benarkah di bagian dada kirinya, Robby juga mengidap tumor yang di kemudian hari juga akan dilakukan tindak operasi pengangkatan? Yang aku pernah dengar sih, taruhlah kalau misalkan 1000 pria, 1. Atau ada yang bilang juga 100 banding 1. Ya aku juga mungkin beda negara, beda ya. Beda negara, beda perbandingannya gitu. Tapi yang aku tahu sejarang itulah pokoknya. Memang jarang, cuman sekali terjadi takutnya malah merambat kemana-mana. Aku sih udah feeling, kenapa? Karena ketiga kakak aku wanita.